Baik lagi di Generasi Mecin, masih dari Open Kitchen Neo Soho Mall lantai 3. Kita lagi makan makanannya Hashimitsu nih, ada gyutan, ada kopinya, ada udon. Mas Henry nampaknya lapar sekali ya puasa kita. Ini kalau nanti kapan-kapan mau buka puasa, ini layak banget. Layak ya, udon ya. Ini enak banget. Kopinya juga enak nih. Ini melek nih sampai sahur nih kita nih. Highly recommended. Kita balik lagi. Kenapa ya ini udon empuk gimana? Entah dulu. Ini terlalu ingin membahas makanan. Boleh dikunyah dulu. Karena di sini kita mau agak serius nih. Oke, ngebahas jalannya pemilu 2019. Yang terakhir tercatat petugas KPPS yang meninggal itu bahkan sampai di angka 500-an ya. 500-an ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di lapangan realnya tuh sampai ada segitu banyaknya korban? Ya makanya ini kita berbelasungkawa ya. Ya. Boeing 737 MAX 8 itu isinya cuma 180 penumpang. Oke. Begitu dia jatuh satu, itu heboh seluruh dunia. Oke. Kita ini meninggal 500-an orang. Jadi harusnya memang kita lebih dari sekedar berduka gitu ya. Tapi ya menurut saya pemerintah harus melakukan hal lebih ya. Bendera setengah tiang lah sampai tanggal 22 Mei untuk menghormati jasa para pahlawan demokrasi ini. Memang menurut saya ada beberapa peraturan yang mesti segera dibenahi, benar tadi kata Putri ya. Mungkin salah satu hal yang membebani itu adalah penghitungan suara harus selesai di hari yang sama. Jadi bayangkan saja pada saat mereka jam 7 pagi, bahkan ada yang mulai dari subuh untuk mempersiapkan TPS, selesai jam 1 siang harus berhitung semua surat suara sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi, gitu. Bahkan ada yang sampai subuh lagi, itu sangat melelahkan tentunya. Nah ini harus segera dibenahi. Nah ini kan kita titipkan ke Mbak Putri ya, Mbak Putri atau Teh Putri nih, yang kan dapil 7 nih harus Teh Putri nih, yang masuk nanti ke DPR ya, untuk segera membenahi ini. Jangan sampai kan nanti 2024 itu kalau saya tidak salah kan semuanya tuh bareng. Jadi sudah pileg, pilpres, tambah lagi pemilihan bupati, wali kota, pemilihan gubernur, itu sekaligus ya satu hari yang sama. Itu kan luar biasa. Di 2024 begitu peraturannya. Jadi itu menurut saya segeralah dibenahi. Aturan threshold 20% juga menurut saya harus dibenahi sehingga kita memiliki lebih banyak lagi calon presiden nanti di 2024. Tapi feeling saya presiden threshold bakal dirubah sih sama teman-temannya Putri di mengingat nggak ada yang nyampe 20% dari quick count ya. Oh iya. Itu memang nggak ada yang nyampe 20%, tapi threshold 20%-nya ini yang menurut saya kan yang bisa digabung-gabung gitu. Oke. Nah, gimana menurut Patra? Apakah nanti 2024 akan ada? Saya hostnya, saya harusnya nanya ke Mas Henry. Nah, tadi saya cuma feeling aja. Kadang-kadang kalau bulan puasa ini kita masih agak kosong put sekali. Iya. Nah kita tanya deh sama teman-teman sih, perlu nggak presidensial threshold yang 20% dirubah di 2024 dari dia dulu deh. Kalau Nasdem di quick count di angka 9% ya. Tinggi itu. Tinggi ya, di luar perkiraan ya. Luar biasa. Aku setuju dengan Mas Hendra, aku rasa memang perlu. Memang perlu ya. Dirubah lagi ya. Dari Putri. Kalau perlu dirubah, diturunkan, mendingan nggak ada sama sekali atau tetap ada, cuman angkanya sama sekali nggak maksudnya. Ya, kalau menurut aku karena ini kan efeknya nanti ke calon kandidat capres dan cawapres yang kita punya kan. Dan dengan kondisi dua calon selama 2 periode berturut-turut itu membuat perpecahan yang sangat amat terasa oleh kita semua gitu. Gak mau di angka 10% Golkar masih bisa mencalonkan tuh kalau 10%. Makasih ya Mas ya. Insya Allah kita akan punya kader untuk mencalonkan. Cuma bukan itu, karena kita harus memikirkan long term effect-nya ke demokrasi Indonesia. Mas bisa lihat sekarang keluarga pecah hanya karena beda pilihan 01, 02 gitu. Benar. Jadi maksudnya perpecahan karena 2 kandidat ini harusnya kita hilangkan. Karena itu presidential threshold-nya harusnya diturunkan atau mungkin kata Mas Henry tadi ditiadakan sama sekali. Karena sebenarnya tidak efektif untuk sistem demokrasi kita yang multi party ini. Jadi banyak kader-kader yang sebenarnya mampu dan sanggup untuk jadi capres dan cawapres namun terhalang oleh PT tersebut. Kalau 20% untuk presiden dihilangkan gitu, kalau jatah 4% untuk partai masih diperlukan nggak Mas Henry? Kalau menurut saya, kalau yang threshold 4% ini justru sekarang tidak berhasil. Tidak berhasil? Karena hanya menghilangkan atau mengeliminasi satu partai aja, Hanura ya. Kan tujuannya ada threshold partai politik ini untuk memperkecil kuantitas atau jumlah partai politik yang ada. Supaya nggak terlalu banyak. Yang kemarin kan lolos 10, sekarang kan 4% cuma hilang 1 gitu. Jadi menurut saya ini 4% ini kurang besar juga. Mungkin kalau bisa ya 6 atau 7% gitu. Nah kalau 6-7%, ya itu mungkin banyak yang tergerus. Jadi perlu dinaikin lagi kalau menurut saya. Kalau partai politik, kalau memang tujuannya adalah memperkecil partai politik supaya demokrasi kita ini lebih sehat gitu ya,
ya harus ditingkatkan. Tapi presidennya menurut saya yang harus dihilangkan. Oke. Karena memang sangat membingungkan sih untuk kita yang sangat masih update dari berita aja tuh pas buka kertas suara masih bingung gitu. Iya. Bahkan ada beberapa kasus yang terjadi ya, saya nggak tahu ini nyata atau enggak. Mungkin suaranya Golkar yang keambil ke Partai Berkarya karena hampir kemiripan gambar. Dan itu terjadi. Itu terjadi beneran? Saya sosialisasi surat suara ke warga-warga, terutama yang sudah sepuh. Iya, yang sepuh. Mereka tuh nanti nunjuknya, oh ini gitu. Iya, salah bu, ke atasan lagi. Dan kebetulan Golkar dan Berkarya itu letaknya hampir sama. Berdekatan. Iya, Oke. baik. Yang undi nomor tuh memang baik ya. Kita sama-sama beringin di. Jadi angka 2% Partai Berkarya mungkin ada beberapa yang salah nyoblos ya. Iya, dan emang dengan karena kan kertas suara itu besar, terus dikasih 5. Kebayang kalau Mas orang pedesaan Iya, sudah iya, iya. sepuh dikasih surat suara segede gitu, Iya. malas nggak sih? Apalagi di Jabar 5 ya kertas suaranya 5 berarti ya? surat suara. Ada ini nggak, ada perasaan dendam nggak ke Partai Berkarya? Kenapa Kalau dendam, politik Mas? kan nggak boleh Oh, nggak baper. boleh. Kita saling Kamu memaafkan bener ini. aja. Ayah saya juga pernah bilang, kalau bicara politik itu pakai akal sehat, Iya. bicara yang baik-baik, berhenti di dagu, Iya. jangan pakai hati. Jangan pakai hati. Aduh, benar. ada. Sebenarnya ada. Tapi emang itu terjadi di tantenya teman saya juga nyoblos Partai Berkarya itu karena dia pikir Golkar. Kok tahu? Dia cerita ke saya. Tantenya teman. Tantenya teman di Jakarta loh. Iya, Di kan Jakarta. Sedekat itu ya sama tantenya Enggak, dia temen? cerita. Oh, Kan saya kirain. kan acara politik nih, Oh, saya iya, harus iya. cari banyak narasumber Oke, dong. oke, Terus cocok, saya bilang, cocok. tante kemarin nyoblos nggak sengaja loh. Kirain pas udah dikecoblos, terus pas dibaca Partai Berkarya. Karena Padahal mirip mau banget. pilih partai mana? Golkar Oh, tadinya. Golkar. Dipilih gitu. Kalau Nasdem nih gimana nih Mas Henry? Dengan strategi merekrut banyak artis, Nasdem ini ini- karena masalah kampanyenya memang masif dengan medianya, ya kan Nasdem? Iya, iya, iya. Atau karena memang strategi artis atau apa sih yang ini agak di luar dugaan juga Sebenarnya ini Nasdem? fenomenal nih Nasdem. Yang pertama menurut saya daya masif para kepala daerah yang berada di Partai Nasdem itu juga sangat membantu. Oke. Kemudian Nasdem ini kan punya strategi yang berbeda. Mereka membiayai calegnya, sehingga caleg ini nggak mikir macam-macam selain memang harus kerja untuk mendapatkan Turun. suara. Oke. Ini menjadi menarik ya. Yang ketiga pastinya itu impor caleg atau impor artis gitu ya. Itu sih menurut saya fair-fair aja karena kan memang tujuannya partai politik ini mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya. Menurut saya strategi Nasdem ini tepat lah. Sebelumnya sebenarnya sudah ada yang melakukan strategi ini, PAN gitu PAN ya. Nampaknya strategi berhasil sekarang ditiru oleh beberapa partai politik lain. Bahkan partai politik pemenang 2019 ini, calon pemenang ya, PDIP pun melakukan hal sama gitu. Ada beberapa artis yang direkrut oleh. Boleh aku tambahkan tentang Nasdem, selain itu juga ada nilai-nilainya seperti anti mahar, Nasdem anti mahar. Oke. Itu juga menurut aku mengambil simpati masyarakat karena memang itu kita ingin menjalankan politik yang bersih, politik tanpa mahar baik untuk kepala daerah ataupun untuk caleg. Selain itu juga kita mengusung sekali Jokowi kan. Jadi dari awal pertama kali partai yang mengusung Jokowi. Jadi tanpa takut, tanpa ragu kita udah mengusung Jokowi, selalu setia bersama Jokowi. Saya rasa itu juga bisa mengambil simpati dari pendukung-pendukung Jokowi. Oke. Itu bagus tuh. Ini Tapi saya boleh nanya nggak sih? boleh. Sama Mbak Diah, Mbak Putri ya. Ah. Nanti kalau lolos ke Senayan atau ke Kebun Kebun Sirih. Sirih gitu ya, apa yang akan dilakukan pertama kali gitu? Itu yang harus dijawab abis ini ya. Setelah ini ya? Abis ini ya. Oh, Abis ini iya. kita mau nanya kalau mereka lolos Abis ini ya? bakal apa di Oh, Senayan oke, dan di oke, DPR ya. Kayaknya yang muda-muda ini harusnya antara lebih galak atau ngikut aja. Ya, Itu betul. ya, kemungkinannya Ya. ada dua ya. Abis ini atau kita ngikut aja. itu dia ya. Abis ini kita bakal bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.